إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin Ar-Rahmanur Rahim atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan bagi kita. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wa ala nikmatil Islam wa ala nikmatil ikhlas. Walillahil hamdu wal minnah ala hidayatis sunnah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita melalui lisan Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuk dan hidayah yang selalu memberikan maslahat dan manfaat bagi setiap muslim dan mukmin di dalam kehidupannya, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Tidaklah suatu pesan, suatu perintah kecuali di situ mengandung kemaslahatan bagi kehidupan setiap muslim, dan tidak pula sebaliknya setiap larangan kecuali di situ ada madarat bagi setiap muslim di kehidupannya dunia maupun akhirat. Dan di antara kesempurnaan din ini adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan kepada kita terkait dengan segala sesuatu yang memperbaiki kehidupan seseorang, baik fisiknya maupun rohaninya, jasmaninya maupun rohaninya. Apapun yang kita harapkan untuk menjaga kebaikan kehidupan dunia dari fisik kita, misalnya terkait makanan yang baik, pola hidup yang sehat, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun demikian mengajarkan dan mencontohkan kepada kita bagaimana seseorang menjalani kehidupannya dengan baik. Pola pikir yang sehat termasuk juga ketika seseorang memiliki semangat hidup dan jiwa yang sehat sehingga dia menjadi seorang mukmin yang kuat. Ini semuanya telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis yang banyak mengandung manfaat dan luar biasa, mengandung manfaat bagi kita dan memberikan pengajaran yang luar biasa bagi kehidupan seseorang, yang membuat seseorang itu menghadapi kehidupan ini dengan sikap yang kuat, yang tegar di dalam apapun ujian-ujian hidup yang dihadapinya, adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah ta'ala min al-mu'minil dha'if wa fi kullin khair ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu lakana kadha wa kadha walakin qul qaddara Allahu ma syaa fa'al fa inna law taftahu 'amal asy-syaitan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang mukmin yang lemah, dan dua-duanya adalah baik. Fokuslah kamu terhadap apa yang bermanfaat dan mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan pernah lemah. Dan jika kamu ditimpa sesuatu, jangan pernah kamu mengatakan, andai kata aku berbuat begini, niscaya akan menjadi begitu. Namun katakanlah, inilah yang ditakdirkan oleh Allah. Apa yang Dia kehendaki itu yang terjadi. Karena
kata andai kata, ucapan andai kata ini membuka pekerjaan syaitan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini merupakan obat yang sangat kuat bagi siapapun yang mau mempelajari dan mengkajinya terkait dengan permasalahan besar yang banyak dihadapi oleh manusia di zaman ini, terutama generasi yang dikenal dengan sebutan generasi stroberi. Generasi stroberi. Kenapa disebut generasi stroberi? Karena gampang berbuah, gampang busuk. Ya, cepat berbuah, cepat busuk, dan lembek. Enggak perlu pakai tenaga yang kuat untuk kita mau menghancurkan atau merusaknya. Agak kencang dikit megangnya sudah hancur. Memiliki mental yang lemah, memiliki jiwa yang lemah, yang tidak kuat menghadapi ujian-ujian. Bahkan tingkat stres di anak-anak muda sekarang, di remaja kita ini sangat tinggi. Dan ini sampai membuat banyak lagi slogan-slogan yang mereka suarakan, mereka lantunkan bahkan di dalam lagu, nyanyian, pantun, syair atau apapun itu yang mereka buat. Mereka menunjukkan bagaimana stresnya mereka menghadapi masa yang akan mereka hadapi berikutnya, sehingga angka bunuh diri di kalangan remaja pun banyak. Dan lucunya lagi, mereka melihat bahwa tingkat bunuh diri tertinggi di dunia ini ada di Jepang dan Korea. Tapi subhanallah yang ditiru yaitu. Jadi sepertinya remaja kita lagi ngantri. Ya, lagi ngantri untuk pengen seperti mereka. Na'udzubillah. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Sifat atau sikap lemah ini tidak sejalan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sejalan dengan orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tawakal kepada Allah dengan benar, dia tidak akan dijangkiti sikap lemah, jiwa yang lemah. Orang-orang yang merencanakan kebahagiaan, kesuksesan hidupnya dunia maupun akhirat, mereka adalah orang yang paling jauh dari sifat dan sikap lemah ini. Bahkan di antara penyakit kejiwaan itu ada penyakit kejiwaan, yaitu mempelajari atau membiasakan kelemahan pada dirinya. Dalam ilmu kejiwaan disebut learned helplessness, yaitu orang yang mempelajari kelemahan untuk jadi orang lemah. Mempelajari kelemahan untuk jadi orang lemah. Ketika apa? Ketika dia mencoba, dia melihat bahwa semua upaya yang dia lakukan ini kok gagal terus ya. Ya, setiap saya coba ini gagal, itu gagal, ini gagal, sekolah, olahraga atau apapun itu. Ya, ketika dia remaja, ketika dia mulai menginjak dewasa, dia terus mempelajari kegagalan-kegagalan, akhirnya dia memploting, membuat dirinya, ya memang saya diciptakan memang untuk gagal. Ya, dia membuat dirinya seperti itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan ini adalah masalah besar ketika seseorang melihat kegagalan atau kelemahan pada dirinya dengan melihatnya dengan cara yang lemah, sehingga dia merasakan bahwa dia tidak punya kemampuan untuk merubah apapun yang ada, yang sedang terjadi pada dirinya. Maka ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, bahkan para psikolog, para psikiater, mereka menyebutkan perlu mengetahui, mempelajari tentang penyebab kelemahan seseorang. Namun tidak cukup mempelajari sebab kelemahan itu dengan kacamata kelemahan sehingga membuat orang itu terus lemah, tapi bagaimana dia memperbaiki dirinya untuk keluar dari kelemahan tersebut menjadi orang yang kuat. Di dalam hadis ini kita melihat tidak ada obat yang lebih jitu, lebih kuat untuk mengobati penyakit kelemahan jiwa dan mental ini melebihi apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam sabdanya ini. Yang pertama, Nabi SAW mengajarkan obatnya lemah mental atau jiwa adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala.
iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan pentingnya iman kepada Allah di dalam kehidupan seorang mukmin. Bagaimana seorang mukmin yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia meyakini Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rahmanur Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, Maha memberi rizki, Al-Fattah, yang Maha membukakan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala Al-Ghani, Al-Ghaniyul Karim, yang Maha Kaya dan Maha Dermawan. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuat, yang dia sembah. Dan ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana seorang mukmin yang beriman kepada Allah, yang meyakini Allah dengan segala sifat kesempurnaannya, dengan segala sifat kemuliaannya, kemudian dia menjadi orang yang lemah. Bagaimana antum lihat orang-orang yang menyembah berhala-berhala yang dhaif, berhala-berhala yang lemah. Mereka ini bergantung kepada makhluk. Kita bergantung kepada Rabbul Alamin, Tuhannya alam semesta langit dan bumi. Jika kita ukur masalah kita, ikhwah fillah, yang apapun yang sedang antum hadapi, dengan merubah siang jadi malam, malam jadi siang, mana lebih susah? Merubah siang jadi malam, malam jadi siang, ini lebih susah daripada masalah-masalah semua yang kita hadapi. Mengganti musim satu dengan musim yang lainnya, dan itu Allah tunjukkan tiap saat dan waktu. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan bahwa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepadanya, mencintai Allah, ikhlas di dalam beramal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah makanannya seorang mukmin. Kekuatan bagi seorang mukmin yang menjadi penegak bagi kehidupannya. Karena seorang mukmin yang beriman dengan benar imannya kepada Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan husnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terus berbaik sangka kepada Allah adalah orang yang selalu optimis. Yang dia selalu melihat bahwa besok adalah akan lebih baik lagi, akan lebih baik lagi, dan akan lebih baik lagi. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan, terutama terkait dengan rizki kehidupan dunia, takdir rizki ini telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. Bagaimana kita memikirkan sesuatu yang sudah dijamin, namun tidak memikirkan sesuatu yang menjadi tugas kita. Yang menjadi tugas kita adalah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan memikirkan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia hidupnya akan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi yang sahih, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku berdasarkan prasangka hambaku kepadaku. In dhanna bi khairan falah, wa in dhanna bi syarran falah. Maka jika dia berprasangka baik kepadaku, maka baginya kebaikan. Jika dia berprasangka buruk kepadaku, baginya keburukan. Allah berdasarkan prasangka kita terhadapnya. Banyak di antara kita berdoa kepada Allah, namun prasangkanya Allah tidak menerima dan mengabulkan doanya. Ya sesuai dengan apa yang dia prasangka. Namun ketika dia berdoa kepada Allah dan dia berhusnudzan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doanya, itu yang akan dia dapat. Banyak masalah kita ini adalah karena kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan memperbaiki iman kita kepada Allah, akan banyak mengobati permasalahan-permasalahan kejiwaan yang dihadapi oleh banyak orang zaman ini, yang mereka tidak tahu apa tujuan hidup. Yang Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan kepada kita, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Memang Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kita. Menguji kita dengan semua apa yang kita jalani di dalam hidup ini. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Tujuannya untuk diketahui mana yang lebih baik atau yang paling baik amalnya di dalam kehidupan dunia.
Kemudian obat yang kedua yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, yang dengan itu seseorang mengobati kelemahan jiwa yang ada pada dirinya, yaitu menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri. Seorang yang ingin merencanakan kebaikan dan kesuksesan bagi hidupnya di dunia dan akhirat, dia harus tahu seberapa besar penghargaan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan bagi dirinya. Kita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia di dalam struktur penciptaan yang terbaik. Tidak tanggung-tanggung Allah Subhanahu wa taala perintahkan para malaikat dan yang lainnya untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Dan ketika iblis menolak, Allah usir dia. Ini penghormatan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Bahkan ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Madarijus Salikin, beliau menyebutkan bahwa manusia ini adalah makhluk spesialnya Allah Subhanahu wa taala. Makhluk spesial. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan tangannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dengan tangannya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat dan yang lainnya sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mengusir iblis ketika tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala jadikan segala apa yang di muka bumi untuk manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ciptakan malaikat dengan beragam fungsinya untuk melayani hidup manusia. Ada yang ditugasi untuk menurunkan hujan, ada yang ditugasi untuk menjaga gunung, ada yang ditugasi untuk menjaga rahim seorang ibu. Bagaimana malaikat ini ditugasi oleh Allah untuk melayani hidup manusia. Subhanallah. Di dunia, surga dan neraka diciptakan untuk siapa? Manusia. Seakan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, semua kehidupan ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk adanya hisab, adanya mahsyar, adanya jannah wan nar, semuanya untuk manusia. Ini makhluk spesial. Ini penghargaan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ini, al-mu'min al-qawiyyu, mukmin yang kuat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menanamkan kepada jiwa, kepada hati setiap orang yang memiliki iman agar dia menghargai iman yang telah Allah anugerahkan kepada dirinya. Jika tadi Anda bicara secara umum manusia, lebih upgrade lagi, lebih tinggi lagi adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang mukmin dengan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan dia merealisasikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sumber kekuatannya. Terlebih ketika disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qawi, yang kuat. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, al-muradu bil quwwati huna azimatun nafsi wal qarihatu fi umuril akhirah. Bahwa kesungguhan atau kekuatan di dalam jiwa seorang mukmin dan bagaimana dia fokus kepada kehidupan akhirat, melihat kepada kehidupan akhirat. Ini yang menguatkan seorang mukmin. Karena seorang mukmin itu tidak pendek cara lihatnya. Seorang mukmin itu jauh. Seorang mukmin itu bukan melihat bahwa dia akan menerima hasilnya semuanya di dunia, tapi dia melihat bagaimana di akhirat. Jadi walaupun dalam kondisi yang paling terpuruk sekalipun di dalam kehidupan dunia, dengan imannya dia adalah orang yang mulia. Dengan imannya dia adalah orang yang mulia. Bagaimana antum mengetahui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait nanti didatangkan pada hari kiamat orang yang paling sial hidupnya di dunia, namun dia adalah calon penghuni surga.
paling sial hidupnya, paling apes, tidak pernah berhasil, sial terus. Tapi dia dengan imannya, wa min ahlil jannah, dia min ahlil jannah. Fayusbaghu fil jannati sibghah, kemudian dia dicelup di surga satu celupan, sedetik saja dilewatkan surga, sebentar. Ditanya, hal ra'aita bu'san qat, pernah susah kamu? Pernah menderita? Pernah melihat kesusahan? Walladzi nafsi biyadik, demi Allah, demi engkau ya Allah yang jiwaku berada di tanganmu, semua hidupku bahagia. Sedetik di surga melupakan seumur hidup penderitaan di dunia. Subhanallah. Ini mukmin. Seorang mukmin, dia ini tidak cetek cara melihatnya, jauh. Jangan sampai meratap, menangis sekarang dengan apa yang sedang dialami dari ujian-ujian hidup di dunia, lupa dengan imbalan besar yang Allah berikan nanti di akhirat. Dalam sebuah hadis dengan derajat yang hasan, Nabi SAW menyebutkan nanti orang-orang yang baik-baik saja hidupnya di dunia, ketika mereka melihat orang-orang yang banyak ujiannya di akhirat, bagaimana Allah memberikan imbalan besar bagi mereka di akhirat kelak. Ya, ketika di dunia banyak ujiannya dan Allah berikan imbalan besar di akhirat, mereka berharap balik ke dunia dan mereka menjalani hidup di dunia dengan digunting kulit mereka. Yukradu juluduhum bil maqarid, mereka berharap kulit mereka digunting-gunting di dunia supaya mereka mendapatkan imbalan sebesar-besarnya di akhirat. Ikhwa fillah rahimani wa rahimakumullah. Seorang mukmin dengan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi disebutkan al-mu'minu al-qawi, mukmin yang kuat, yang itu artinya kata Imam An-Nawawi adalah fokus kepada kehidupan akhirat, membuat dia tidak pernah mengalami kelemahan dalam ujian apapun itu, dalam ujian yang dihadapi di dalam kehidupan dunia. Ditambah lagi, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan khairun, lebih baik. Orang mukmin itu lebih baik, adalah yang terbaik, yang memiliki tempat yang termulia dan tidak tanggung-tanggung. Lebih baik menurut siapa? Indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menyematkan kebaikan itu bagi si mukmin yang qawi, yang kuat ini tadi. Apa yang membuat dia harus lemah ketika dia dipilih menjadi orang yang baik dan lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala? Apakah ada kebaikan yang lebih baik melebihi kebaikan di sisi Allah? Kebaikan di sisi manusia semu sebentar, sementara, bohong, ya, orang disanjung-sanjung sebentar. Tapi ketika sudah apa yang menjadi sebab dia disanjung-sanjung, apakah itu popularitasnya, ketenarannya, kekuatannya, ketampanan atau kecantikannya, kekuasaannya, setelah itu semua hilang, khalas, selesai. Tapi tidak dengan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin tua, bahkan ketika semakin dia meninggal dunia, semakin mulia. Wa ahabbu khairun wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah. Apalagi yang kurang? Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penghormatan tambahan bagi seorang mukmin yang kuat imannya, Allah mencintainya. Subhanallah. Ikhwa fillah rahimani wa rahimakumullah. Seorang mukmin yang dianugerahi keimanan dengan keimanan yang kuat, harusnya dia memiliki kepercayaan diri yang besar, penghargaan diri yang besar terhadap dirinya, bahwa al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi ta'ala minal mu'minid dha'if, bahwa orang yang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang mukmin yang lemah. Namun mungkin ada orang bertanya, ya Ustaz, tapi itu kan mukmin yang kuat. Ana atau kami tidak berasa sekuat-kuat itu. Bagaimana ini? Mungkin bisa kita merasa bahwa kita mukmin yang lemah. Tapi ingat sabda Nabi SAW dalam hadis ini, khairun wa ahabbu ilallahi ta'ala minal mu'minid dha'if
wa fi kullin khairun, dan dua-duanya adalah baik. Mukmin yang lemah pun baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya adalah baik. Kondisi seseorang dengan imannya walaupun lemah itu baik. Itu baik. Karena selemah-lemahnya iman seorang mukmin, selemah-lemahnya imannya, dengan imannya dia jauh lebih baik daripada orang kafir yang terbaik sekalipun. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik, orang-orang musyrikin, mereka semua berada di dalam neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya, mereka seburuk-buruknya makhluk. Innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka adalah orang-orang makhluk terbaik. Khairul bariyah, makhluk terbaik. Subhanallah. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa fi kullin khair. Dua-duanya adalah baik. Mukmin yang lemah itu baik. Itu mengajarkan kepada kita supaya tidak melihat atau mengunderestimate saudara kita yang mukmin yang lemah imannya. Orang dikatakan lemah iman kenapa? Karena berkubang dengan maksiat dan dosa. Itu PR kita semuanya. Ya, bagaimana yang belum ke masjid bisa ke masjid? Bagaimana yang masih maksiat untuk taat? Bagaimana yang belum hijrah untuk hijrah, untuk menjadi baik? Ini PR kita semuanya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Zazan semalam ya, kemarin sore, bahwa tugas kita adalah bagaimana kita mengajak, menularkan kebaikan ini kepada yang lainnya. Karena Islam Muslim ini tidak pernah diajari untuk menjadi orang yang egois. Nggak pernah. Antum sholat sendirian. Ketika sholat sendiri, tadi sholat sunnah sebelum subuh misalnya, doa-doa yang antum panjatkan ini nggak pernah untuk doa sendirian. Surat Al-Fatihah saja. Ketika minta petunjuk ke jalan yang lurus, bagaimana doanya? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah siapa? Kami, bukan anak pribadi. Ya, kita mendoakan banyak orang. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Keselamatan untuk kami dan semua hamba Allah yang saleh. Doa kita itu bukan sendirian. Itulah kenapa para ulama menyebutkan bahwa salatnya seorang mukmin itu maslahatnya bukan untuk dia saja. Maka itulah kenapa sebaliknya seorang yang belum salat atau yang tidak salat itu madarat. Madarat bagi dirinya, madarat bagi yang lain. Karena kemaslahatan yang remeh saja mendoakan saudaranya sesama muslim dan mukmin pun tidak dia sampaikan, tidak dia ucapkan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan juga ini memberikan motivasi kepada mukmin yang lemah bahwa mereka ada kebaikan pada diri mereka. Yang dengan kebaikan itu menjadi salah satu sebab atau sarana agar mereka menjadi lebih kuat imannya. Jadi itu juga memotivasi mereka. Wahai orang-orang yang merasa lemah iman, sampai kapan kalian merasa atau berada di dalam kelemahan ini? Apa tidak ingin menjadi lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah? Bukankah yang mukmin yang kuat adalah lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang mukmin yang lemah? Ini semua adalah bagaimana seorang mukmin menghargai dirinya dengan iman yang ada pada dirinya. Orang mengalami stres, mengalami kelemahan jiwa adalah karena dia merasa dirinya terus gagal, akhirnya dia lemah, dia minder. Ya, kalau disuruh untuk menyampaikan sesuatu atau bersikap sesuatu, dia tidak berani bersikap. Kenapa? Kata dia malu. Itu bukan malu, minder. Ya, karena sifat malu itu baik, sifat minder itu buruk. Ya, harus antum tahu perbedaan antara sifat malu dan minder. Minder itu karena dia menganggap dirinya rendah. Rendah diri, merasa anak nggak pantas, anak nggak bisa, anak nggak begitu dan begitu. Ini minder dan itu sifat lemah.
Adapun malu, innal haya'a la ya'ti illa bi khair, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat malu selalu mendatangkan kebaikan. Kalau yang minder, lah itu sifat negatif. Minder itu membuat orang ketika melihat kemunkaran dia diam, nggak berani menegur. Kenapa? Ini bos ana. Ya, gimana nanti kalau ana begini dan begitu dan sebagainya. Ini fulan. Dia tidak berani mengingkari kemunkaran itu karena dia merasa dirinya lebih rendah dari orang yang di hadapannya. Itu minder, bukan malu. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kunci yang ketiga, obat ketiga yang diajarkan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini, agar seseorang itu memiliki jiwa yang kuat, memiliki iman yang kuat, dan menjauhkan segala sifat lemah yang ada pada dirinya, adalah fokus kepada yang bermanfaat. Fokus kepada apa yang bermanfaat. Nabi SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uk. Fokuslah kamu kepada apa yang bermanfaat untuk dirimu. Ini merupakan nasihat yang mencakup segala kebaikan dunia dan akhirat. Kita ini hidup dengan waktu-waktu kita. Ketika waktu kita tidak kita manfaatkan untuk mencari atau fokus kepada apa yang bermanfaat untuk diri kita, maka waktu kita akan habis begitu saja. Sebagian besar orang yang lemah mental dan jiwanya, dia menyerahkan hidupnya kepada siang dan malam. Sudah, biarlah siang menyerahkanku kepada malam, dan terus demikian sampai ujung-ujungnya ke kuburan. Ya, tanpa dia memanfaatkan waktu itu untuk menjadi batu pijakan untuk menuju apa yang dia mau tuju. Namun orang yang memiliki iman yang kuat, Nabi SAW menasihatkan kepada kita untuk menjadi mukmin yang kuat, ihris ala ma yanfa'u. Fokus kamu kepada apa yang bermanfaat untuk dirimu. Jangan sampai dia menerima kelemahan. Sudah, orang yang lemah jiwanya, dia mager, nggak ngapa-ngapain, diam saja, ya, surfing di media sosial, lihat ini, lihat, habis berjam-jam cuman liatin statusnya orang, cuman lihat konten ini, konten itu, ini. Dan ketika ditanya, apa hasil faedah ilmu yang kamu pelajari dari surfingmu ini? Nggak ada. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Seorang mukmin yang kuat ini mengambil manfaat untuk fokus kepada apa yang menjadikan waktunya untuk fokus kepada apa yang bermanfaat untuk dirinya. Dan manfaat itu ada dua, manfaat dunia, manfaat akhirat. Fokus kepada manfaat dunia baik, selama itu adalah hal-hal yang halal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum fokus pada pekerjaan yang sedang antum gelutin, ya, apa yang salah ini? Kenapa kok nggak laku-laku? Oh, mungkin karena lapaknya ini kurang bersih misalnya, dagangannya kurang rapi, kurang bersih, dia kurang memperhatikan kebersihan tampilan yang menawarkan dagangannya, atau barang dagangannya, atau tempat dia berdagang, atau kurang menyapa konsumen misalnya. Dia fokus memikirkan apa yang bermanfaat untuk kemaslahatan dunianya. Oh, promosinya kurang dan lain sebagainya. Atau apa yang harus dia lakukan misalnya. Fokus kepada urusan akhirat. Ini lebih penting lagi. Urusan akhirat ini bukan, jangan sampai kita gimana nanti aja deh, tergantung ketentuan Allah aja. Mau ditaruh di surga alhamdulillah, ditaruh di neraka ya sudah, mau gimana lagi. Lah, seorang mukmin harus fokus untuk kemaslahatan yang baik untuk dirinya. Dia mau belajar ketika akhirat ini tidak bisa diraih dengan iman yang benar, dengan akidah yang benar dan ibadah yang benar, maka akidah yang benar dan ibadah yang benar tidak bisa diperoleh kecuali dengan talabul ilm, dengan menuntut ilmu. Maka dia fokus talabul ilm, belajar kepada apa, dengan apa yang bermanfaat bagi dirinya. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Lemahnya atau gagalnya sebagian besar kita di dalam apa yang kita lakukan dunia maupun akhirat, salah satu sebab utamanya adalah tidak fokus. Sebabnya itu, kita memulai sesuatu tapi dilepas begitu saja. Kita banyak hal adalah seperti itu. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, yaitu wasta'in billah.
mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah pertolongan kepada Allah. Ini kunci sukses yang terbesar di antara yang terbesar yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah seseorang itu fokus kepada apa yang bermanfaat untuk dirinya, dia tahu bahwa kesuksesan, keberhasilan itu bukan di tangan dia, hasil itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya ditugasi untuk beramal, berbuat, ikhtiar, hasil Allah yang menentukan. Maka diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang lemah jiwanya, yang lemah mentalnya, ketika dia terus mengalami kegagalan, coba ini, coba itu, coba ini, terus gagal terus, maka kegagalan berulang-ulang ini membuat mentalnya semakin ciut, semakin ya Allah, nggak berani lagi nyoba, tidak berani lagi mencoba. Di saat yang seperti ini dia butuh sandaran yang kuat. Siapa sandaran yang lebih kuat dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak pernah menutup pintunya, yang Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, ud'uni astajib lakum, minta kepadaku, aku kabulkan. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka aku dekat. Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan kita. Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy-Nya, tapi Allah Subhanahu wa taala juga dekat dengan kita. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Jika kita tahu bahwa zat yang kita minta Maha mendengar, Maha mengabulkan doa, Maha dekat, maka gantungkanlah semua harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dihadapi dengan ujian-ujian berat di dalam hidup ini, dia harus bersandar kepada yang kuat. Maka antum lihat bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan di antara salah satu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, fakuntu asma'u yukthiru an yaqul. Di antara doa yang paling sering dia ucapkan adalah doa, Allahumma inni a'udzubika minal ham wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubn wal bukhl wa dhala'id dain wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegalauan, kesedihan, kelemahan, malas, kikir, pengecut, dikuasai oleh hutang, dan ditindas oleh orang. Ini semua masalah manusia modern sekarang ini. Ya, galau, sedih, lemah, malas, kikir, pengecut, terbelit hutang, ditindas oleh orang lain, tidak bisa menunjukkan sikapnya terhadap dengan benar. Ini semua masalah kita. Dan Nabi SAW mengajarkan kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, Nabi SAW melarang kita untuk menjadi orang yang lemah. Jangan lemah, wala ta'jiz, jangan lemah. Ini larangan dari Nabi SAW. Jika semua yang telah disampaikan, iman kepada Allah punya, fokus kepada hal yang baik, minta pertolongan kepada Allah, jika ini semua sudah dilakukan terus masih lemah, ini kita setidaknya terjebak kepada apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk lemah, malah kita menjadi orang yang lemah. Nabi SAW melarang kita, wala ta'jiz, jangan kamu menjadi orang yang lemah, jadi orang yang kuat. Ini larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi orang yang lemah. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, maka ketika seseorang itu dilarang oleh Nabi SAW untuk menjadi orang yang lemah, ditambah dengan imannya, ditambah dengan ikhtiarnya, ditambah dengan tawakalnya, dengan permohonan dia kepada Allah, itu semuanya menafikan sifat lemah. Kemudian yang keenam, Nabi SAW melarang kita untuk menyalahkan diri sendiri. Jangan pernah menyalahkan diri sendiri. Ini juga menjadi penyebab besar bagi banyak anak-anak muda atau bahkan orang-orang tua
Karena dulu, kalau sekarang penyakitnya dibilang penyakit generasi stroberi. Bahkan salah satu ilmuwan juga, seorang peneliti juga menyebutkan di dalam salah satu apa yang dia sampaikan, ini dia menyampaikan bukan cuma masalahnya generasi stroberi, orang-orang tua pun banyak yang orang tua stroberi, kata dia. Ya, orang tuanya jadi orang tua stroberi juga. Nabi SAW mengajarkan dalam hadis ini, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu lakana kadza wa kadza. Jangan pernah mengatakan, andai kata aku melakukan ini, niscaya akan menjadi begini dan begitu. Dalam riwayatnya yang lain, wa in ghalabaka syai'un, kalau kamu dikalahkan oleh sesuatu, ketika kamu sudah fokus kepada yang bermanfaat, sudah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tugas kita ini ikhtiar, tawakal, selesai. Hasil memang bukan di tangan kita. Kalau hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, jangan pernah menyalahkan diri sendiri. Memang saya ini sudah disiapkan, diplotting jadi orang gagal. Memang sudah takdirnya turun temurun dari nenek moyang saya miskin. Saya memang jadi harus turun temurun miskin juga. Jangan pernah mengatakan yang seperti itu. Jangan pernah menyalahkan diri sendiri setelah berikhtiar. Dan kunci obat yang ketujuh adalah iman kepada takdir. Ketika seorang itu dengan segala kegagalan, kesialannya, kemudian dia mikir, saya ini sudah berusaha, saya sudah ikhtiar, saya mencoba berkali-kali, tapi kenapa gagal terus? Saya tidak mau gagal, tapi kenapa saya gagal? Bukankah kita diberi potensi untuk kekuatan, pemikiran, gagasan, ide, semuanya telah diberikan. Terus apa lagi? Kenapa kok tidak berhasil? Orang yang psikolog saja, psikiater saja dengan modal ilmunya, ya nggak bisa jawab dia. Mau ngomong apa? Semua sebab sudah dianalisa, semua sudah dijalani dengan baik. Perencanaannya bagus, ilmunya cukup, ininya dan sebagainya, koneksi dia punya, tapi ternyata nggak berhasil. Tapi bagi seorang mukmin, Nabi SAW mengatakan, walakin qul, katakan, qaddarallah ma syaa fa'al. Qaddarallah ma syaa fa'al. Inilah yang Allah takdirkan. Apa yang Allah kehendaki, itu yang terjadi. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang diucapkan oleh seorang mukmin ketika dia menghadapi sesuatu yang tidak dia inginkan. Sedangkan dia telah merencanakan kebaikan-kebaikan. Dia mengatakan qaddarallahu ma syaa fa'al. Apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah takdirkan, apa yang dia kehendaki itu yang terjadi. Dan semua takdir Allah pasti ada hikmahnya. Pasti banyak hikmahnya. Yang kadang ketika seseorang menghadapi ujian-ujian, dia merasa sial, merasa apes, merasa sedih, merasa hancur. Tapi ketika setelah sekian waktu, kemudian dia feedback melihat ke belakang, dia melihat alhamdulillah saya dalam posisi sekarang seperti ini. Kalau juga bukan karena kemarin yang saya alami yang itu, saya nggak bakalan sampai ke sini. Ini seringkali dihadapi oleh setiap kita. Maka ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk ridha, menerima takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Setelah semua effort, upaya, ikhtiar, tawakal, semuanya telah kita lakukan, dan kemudian ketika kita mendapatkan hasil tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka kita tentram hati kita dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kita memang hambanya. Bukankah kita yang mengatakan raditu billahi rabban, aku ridha Tuhan sebagai Rabbku? Artinya ridha Allah sebagai Rabb kita, sebagai Tuhan kita, adalah kita menerima semua ketentuan Allah untuk diri kita, yang merupakan ketentuan syariat, perintah dan larangan, dan yang kedua adalah ketentuan takdir. Dan juga jangan sampai kita mengatakan jikalau dan andai kata. Karena jikalau dan andai kata ini akan membuka pekerjaan syaitan. Karena jikalau andai kata itu membuat orang itu merasa sial, merasa terus lemah pada dirinya, dan kemudian juga nyalahin orang lain. Jika saya nggak sekolah di sana, jika saya tidak nyantri di pesantren, jika orang tua saya bukan fulan, jika istri saya bukan kamu, atau jika suami saya bukan kamu,
jika partner saya bukan ini, jika saya tidak ketemu dengan ini, jika ini semua membuka pekerjaan syaitan. Namun katakanlah qaddarallahu ma syaa fa'al. Maka antum lihat ikhwatal iman, jika mau dirangkum materi kajian ini, ada 5 kunci agar seseorang memiliki kekuatan jiwa, kekuatan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya dia menjadi seorang mukmin. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah. Kemudian yang kedua, penghargaan terhadap diri sendiri. Penghargaan dan penghormatan diri kita terhadap diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, fokus dan sungguh-sungguh. Fokus dan sungguh-sungguh. Yang keempat, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, iman kepada takdir. Maka seorang mukmin jadi mukmin yang kuat dan tidak jadi orang yang lemah dengan 5 hal ini. Barakallahu fikum. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Sudah lewat syuruk ya? Sepertinya sudah. Nah. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Semoga jelas ya, bukan karena ngantuk ini maksudnya. Allah barik fikum. Baik ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Ini kajian kita dari salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita bagaimana seorang itu menjadi mukmin yang kuat. Dan di sini kita melihat bahwa agama ini sangat kaya. Kita sudah sangat dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan risalah ini. Al-Qur'an dan sunnah pegangan bagi orang-orang yang ingin menjadi orang-orang yang sukses, menjadi orang-orang yang bahagia dunia dan akhiratnya. Sering kita cari motivasi dari buku-buku motivasi tulisan barat. Ya, tulisan siapa macam-macam penulis. Ya, dia mengajarkan kunci-kunci sukses dan yang lain sebagainya. Tapi anggap mereka orang-orang sukses, tapi suksesnya parsial, dunia saja. Dan berapa banyak orang yang merasa tertipu oleh motivator, merasa tertipu, ya, sehingga mereka mengatakan ya omong doang, tapi tidak dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika antum mencari orang yang sukses, tidak pernah terjadi di dalam kehidupan dunia, kehidupan manusia sesukses Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urusan dunia dan akhiratnya. Dunia dan akhiratnya. Ini pengakuan bukan dari sesama muslim saja. Ada seorang penulis barat namanya Michael H. Hart. Dia menulis 100 tokoh termuka di muka bumi. Dia menempatkan Nabi Muhammad SAW nomor 1. Nomor 1 Nabi Muhammad. Dia menyebutkan dia kafir. Bahkan dia seorang Nasrani, seorang peneliti di agama Kristen. Dia menyebutkan kategori kesuksesan itu. Sukses itu pertama dia berhasil menyelamatkan dirinya dari keterpurukan. Menyelamatkan pengikutnya dari keterpurukan. Bukan cuma menyelamatkan fisiknya, tapi menyelamatkan mental dan jiwanya. Bahkan tidak cukup dengan menyelamatkan, memberikan pengganti yang jauh lebih baik. Kita lihat Nabi Muhammad SAW di Mekah diintimidasi habis-habisan. Ya, demikian pula ke orang-orang mukmin. Kemudian diselamatkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hijrah. Ya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW menjadi pemimpin yang sangat disegani, ditakuti. Kemudian pengikutnya juga diberikan keamanan dan keselamatan. Fisiknya, imannya. Dan tidak cukup sampai di sana. Mereka diselamatkan dari kesyirikan, dari kekufuran, dari masa jahiliyah kepada Islam. Dari segala akhlak-akhlak yang buruk kepada akhlak-akhlak yang mulia.
Si peneliti ini mengatakan bagaimana bangsa Arab yang dulunya dikenal barbar kemudian menjadi orang yang paling beradab, beretika, memiliki kehormatan, dan tidak cukup diselamatkan fisiknya, dibuat kaya raya. Mereka sangat berkuasa, sangat kaya. Dari fuqara yang lemah, kemudian para sahabat menjadi orang-orang yang berkuasa, ya, dengan kemuliaan Islam ini tadi. Antum membaca kisahnya Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, wa Ali, dan yang lainnya, Abdurrahman bin Auf dan yang lain sebagainya. Setelah peristiwa sebelum Khaybar Al-Muraisi' ini, sebelum peristiwa Khaybar, ketika pengusiran pertama orang-orang Yahudi dari kota Madinah, maka semua aset-aset yang ada di kota Madinah, tanah perkebunan orang-orang Yahudi yang mereka terusir dari Madinah, dibagikan oleh Nabi SAW kepada muhajirin. Mereka menjadi tuan-tuan tanah setelah itu. Dan terus demikian sampai kekuasaan Islam. Siapa khalifah pemimpin dunia sekarang sama yang memiliki kekuasaan separuhnya? Umar bin Al-Khattab. Umar yang menguasai Hijaz, Saudi Arabia, Yaman, Emirat dan yang sekitarnya, menguasai Kuwait dan sekitarnya, Afrika, Mesir dan yang lainnya, Syam, Lebanon, Suria, Palestina. Ini di bawah kekuasaan Islam, di bawah kekuasaan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Siapa yang punya kekuasaan seperti itu sekarang? Diselamatkan jiwanya, diselamatkan raganya, diberikan penghormatan dunia akhirat. Dunia akhirat. Allahu Akbar. Siapa pemimpin dunia seperti Rasulullah SAW? Jadi jangan berpaling ke lain hati, hanya kepada Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ini terkait dengan generasi stroberi, Ustaz. Nah, bagaimana sikap kita kepada anak yang sedang futur dan kemudian melampiaskan dengan nongkrong ala anak muda? Masya Allah. Dia thalibul ilm. Orang tuanya. Orang tuanya, anaknya? Anaknya tidak paham, Ustaz. Ya. Nah, memang kita ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara tanggung jawab besar orang tua di zaman ini mendidik anak kita, mengetahuinya bahwa mendidik anak kita di zaman yang seperti ini tidaklah mudah. Ya, ketika gelombang ujian, cobaan terus, ya, bukan jaminan bahwa ketika lulusan pesantren bakal jadi orang yang baik, masya Allah, tabarakallah. Ya, dan juga banyak sekali orang-orang tua yang mengeluhkan bagaimana anaknya yang telah diarahkan untuk dididik dengan jauh lebih baik ternyata tidak menjadi seperti apa yang dia harapkan. Memang pendidikan anak ini tidak cukup dengan hanya bagaimana kita mengarahkan mereka di rumah dengan ajaran-ajaran din yang baik, kemudian kita carikan sekolah yang baik, tapi kita juga harus sebagaimana yang Nabi SAW ajarkan di dalam hadis ini. Di samping kita telah fokus kepada hal-hal yang baik untuk pendidikan anak kita, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara cara pendekatan kepada anak adalah membukakan pola cara pandang mereka terhadap masa depannya. Ya, pernah kejadian yang mirip seperti yang antum tanyakan ini dialami oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Ketika dia lagi asik thalabul ilm, belajar, dia lihat pemuda-pemuda di zamannya, ya, yang lagi nongkrong dan senang-senang dengan pakaiannya yang mewah, dengan kendaraannya. Kendaraan zaman itu apa ya? Ferrari mungkin. Ya, dengan andong mungkin ya. Dengan kendaraannya yang dia bangga dengan itu, dengan tongkrongannya, dengan foya-foyanya. Kemudian Ibnu Jauzi melihat, kepikir dalam hatinya, enak juga kayak mereka nih, ya, happy, senang-senang, traveling, foya-foya dan lain sebagainya. Gurunya ngelihat apa yang diperhatikan pada diri Ibnu Jauzi, dipanggil, "Ta'al, sini kamu."
Kamu senang pengen menjadi seperti mereka? Mau? Mau tidak tukar tempat? Kata syekhnya ini. Kamu tukar tempat dengan mereka. Mereka duduk di sini jadi talibul ilm dengan duduk di sini dengan ilmunya, dan kamu duduk bersama menjadi seperti mereka dengan jahilnya. Tukar tempat dan tukar ilmu. Ya, kamu jadi mereka tapi jahil dan bodoh. Mereka kehilangan senang-senangnya dan duduk menjadi sebagai orang yang berilmu. Mau tidak? Di situ kata Ibnul Jauzi, iya. Saya nggak mau menukar ke ilmu saya dengan kejahilan dan kebodohan. Ya, sudah diberi anugerah ilmu, ini menunjukkan bagaimana berharganya ilmu. Dan ini menggoda siapapun. Ketika antum telah diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah pengen jadi jahil lagi? Ya, pertanyaan ini ditanyakan kepada diri kita tanyakan kepada anak kita. Kamu telah saya sekolahkan, saya didik, telah ada Al-Quran di dalam hatimu walaupun sekian juz misalnya, telah dikenalkan akidah yang sahihah, akhlak yang baik. Apakah kamu mau balik jadi orang jahil, jadi orang bodoh? Ya, ini juga setelah kita memberikan ikhtiar yang seperti itu. Terakhir kata Imam Malik bin Anas, al khairu khairullah wal adabu adabullah, bahwa kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala, adab, akhlak itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk memberikan motivasi kepada kita setiap pendidik, orang tua, bahwa setelah kita berikhtiar semaksimal mungkin, hasil itu Allah Subhanahu wa taala. Hasil itu Allah. Kalau sudah maksimal, hasil di tangan Allah. Dan juga kedua, juga mengingatkan kita kalau kita berhasil mendidik anak kita jadi anak-anak soleh yang baik, jangan terlalu pede. Wah, ini anak ini, saya ini, orang tuanya saya. Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja pertanyaannya. Ada lagi boleh? Boleh. Ini sudah ditutup ya. Ini di luar tema Ustaz. Nah. Ini saya cuma membacakan saja dari yang kemarin terpending pertanyaannya, boleh? Baik. Assalamualaikum Ustaz Ali Hasan, semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga. Amin. Bagaimana kiat-kiat mendakwahi teman kerja yang agamanya Nasrani? Beliau seorang pendeta. Jazakumullah khairan. Pendeta, teman kerja. Semakin pinter lawan kita ini, semakin gampang didakwahin. Ya, karena kita repot berbicara dengan orang yang bodoh. Ini repot. Ya, karena nggak punya standar, nggak ada pegangannya. Kita pegang ke kanan, dia lari ke kiri, terus begitu. Tapi ketika dia semakin ngerti, apalagi di sini dikatakan seorang pendeta misalnya, semakin gampang. Karena ketika kita bicara literatur, rujukan ini dan lain sebagainya, nyambung. Ya, coba kamu lihat Alkitab ayat, misalnya kitab Injil Matius ayat sekian, pasal sekian sebagainya dan sebagainya, itu masih nyambung. Tapi kalau orang yang nggak ngerti, masa iya ada di dalam kitab suci saya seperti itu? Di kitab sucinya saja dia ngerti. Kita tunjukin dia nggak mau, nggak mau deh. Ya, karena memang dia tidak mau untuk mencari hidayah. Maka di antara cara mendakwahinya, ya sebagaimana di dalam dinul Islam ini Nabi SAW mengajarkan kepada kita, faltakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Nabi SAW menyebutkan ketika mengirim Mu'adz bin Jabal ke Yaman, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Kamu mendatangi kaum dari ahlul kitab, maka hendaklah pertama kali yang kamu dakwahkan kepada mereka la ilaha illallah. Kan begitu. Nah, ini yang perlu yang kita ajarkan kepada mereka, bahwa di luar Islam, Anda tidak bicara Nasrani saja, apapun agamanya, mereka itu bermasalah tentang ketuhanan mereka. Semuanya bermasalah. Mereka ditanya percaya Tuhan, percaya. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Ya, yang mereka yakini sebagai Tuhan, yang menghidupkan dan mematikan, yang memberi rezeki. Terus kemudian ketika melihat kekuasaan yang hebat ini, mencipta langit dan bumi, langit yang tanpa tiang, matahari, bulan dan bintang, dan yang lain sebagainya, tumbuh-tumbuhan, hewan di lautan, di daratan, di gunung, subhanallah, sehebat itu. Kemudian digambarkan Tuhannya orang digantung di tiang gantungan misalnya. Apa ini Tuhan yang ciptain langit dan bumi? Begitu. Sedangkan dia ini dulunya tidak ada, kemudian ada. Tinggal ditanyakan kepada dia, misalnya Nabi Nuh atau Nabi Adam, Nabi Nuh
Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Siapa Tuhannya? Kan nabi-nabi ini dimuliakan oleh orang Nasrani juga. Tanya, Musa, Ibrahim, Nuh, Adam, dan nabi-nabi yang ada di perjanjian lama, Tuhannya siapa? Kalau dia katakan Yesus, mana? Satu aja sebut. Sebut satu saja. Ayat di perjanjian lama bahwa Yesus atau Nabi Ibrahim, wahai Tuhan Yesus misalnya. Ada nggak? Terlebih lagi yang ada di dalam Alkitab digambarkan Nabi Isa atau Yesus itu adalah terus meminta, berdoa. Tanya kepada mereka, tolong bacakan kepada saya mukjizat paling hebatnya Yesus. Apa mukjizat paling hebatnya? Menghidupkan orang mati. Ya, di dalam perjanjian baru itu yang dihidupkan salah satu muridnya namanya Lazarus. Ya. Pak De, masih ingat Matius pasal berapa Pak De? Ya, ini Lazarus. Coba suruh bacakan. Tolong bacakan Injil Anda ketika Yesus menunjukkan mukjizat terbesarnya itu. Ketika dia menghidupkan Lazarus ini tadi. Ketika dia melakukan mukjizat terbesarnya ini tadi, yang dilakukan oleh Yesus bukanlah sebentar. Sebentar. Ketika dibangkitkan dari kuburnya, malah Nabi Isa alaihissalam atau Yesus itu mengatakan apa? Dia mengatakan, ya Allah, memang ini saya lakukan supaya mereka tahu bahwa engkau benar-benarlah Tuhan yang mengutusku. Sebentar, Anda bacakan ayatnya. Di mana Pak De? Hah? Yohanes 11:11 namanya. Yohanes 11:11. Boleh Anda bacakan ayat Alkitab? Sebentar. Nih, setelah mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menghadap ke atas. Jadi setelah dia berdoa, ya, karena tetapi beberapa orang di ayat ke-17, ayat 37, tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masyghullah pula hati Yesus, lalu dia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Angkat batu itu, kata Yesus. Kemudian ada yang mengatakan bahwa dia sudah bau, sebab sudah 4 hari matinya. Dan kemudian dia mengatakan, bukankah sudah aku katakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Setelah itu, setelah dia menunjukkan mukjizat ini, maka mereka mengangkat batu itu. Yesus menghadap ke atas. Menghadap ke atas. Bukan, nih, hidup. Dia mengatakan, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tapi oleh karena orang banyak berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ini mukjizat yang paling hebat nih, yang ditunjukkannya. Ternyata di Alkitab sendiri, di Yohanes pasal 11 ini disebutkan bahwa bukan untuk menunjukkan saya Tuhan, tapi malah menunjukkan anak utusan Allah. Subhanallah. Ini sekedar contoh saja. Masih puluhan hujjah dan dalil. Ya, sekedar contoh saja. Ini untuk menunjukkan bahwa dalam sehebat seperti itu saja yang ditunjukkan adalah dia seorang hamba Allah. Jadi itu dakwah tauhid. Yang paling gampang dakwah tauhid. Tanya kepada dia, siapa Tuhannya Musa, Tuhannya Isa, Tuhannya Maria, ibunya Yesus? Siapa? Sembahlah dia. Sembahlah yang menciptakan Yesus, yang menciptakan ibunya, yang menciptakan Ibrahim, yang menciptakan Musa, yang menciptakan Nuh, menciptakan Adam. Sembahlah itu. Jangan menyembah yang lain. Ini dimulai dengan tauhid. Karena ketika tauhidnya dapat, yang lainnya akan lebih gampang.
Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ikhwafillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.